Menemukan Nadira. Bukannya Nadira sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Saat itu Pak Sagara, maksudku Sagara sampai drop dan bola-balik ke rumah sakit. Sekarang Sagara sudah menjadi adik iparnya, tidak perlu memanggil dengan embel-embel Pak. Tapi tetap saja, refleks Jasmine menyebut Pak Sagara. Bahkan kadang-kadang Jasmine masih memanggil Derek dengan panggilan Pak Derek juga. Iya, saat itu Nadira dikabarkan meninggal. Jatuh dari tebing dengan bukti sepotong bajunya yang tersangkut di pepohonan tebing. Saat diuji tes DNA pun menunjukkan DNA di potongan baju itu sama dengan rambut Nadira. Tapi rasanya tidak mungkin Nadira bunuh diri. Aku tidak terlalu mengenal Nadira. Tapi aku tahu dia perempuan yang kuat. Jika dia berniat mati, harusnya malam itu saat aku menyuruh orang untuk membunuhnya, dia diam saja. Tapi dia melawan dengan seluruh kekuatannya. Jasmine mengangguk-angguk. Tapi seandainya Nadira masih hidup, di mana keberadaannya sekarang? Sejak awal kepergiannya, Mas dan keluarga besar sudah mengerahkan ratusan bahkan ribuan bodyguard untuk mencarinya. Juga menyebarkan poster dan memasukkan nama Nadira ke daftar pencarian orang hilang. Rasanya mustahil Nadira bisa bersembunyi tanpa bantuan orang lain. Setidaknya orang ini memiliki power yang lebih besar daripada keluarga Erlangga. Dan seingatku berdasarkan CCTV yang kamu tunjukkan padaku di villa saat itu Nadira ditolong seseorang kan? Bisa jadi orang itu yang membawa Nadira. Derek menghela napas panjang. Aku juga mengira Nadira dibawa oleh orang itu. Tapi sampai sekarang aku juga belum bisa menemukan identitasnya. Apa mungkin orang terdekat kita yang membawa Nadira? Maksudku Nadira orang baru di Jakarta, kenalannya juga terbatas. Orang terdekat. Derek merenung sesaat. Entahlah, nanti aku cari tahu lebih lanjut. Sekarang aku harus siap-siap ke kantor. Ada rapat penting bagi ini. Jasmine mengangguk. Setelah menikah, Jasmine berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga. Awal-awal pernikahan rasanya aneh. Apalagi Jasmine sudah terbiasa bekerja sejak remaja. Tapi seiring perjalanan waktu Jasmine mulai menikmati kehidupan barunya setelah menikah. Apalagi Natasha, sebagai ibu mertua juga sangat baik padanya. Ya sudah, Mas mandi, aku siapkan baju Mas. Jasmine hendak pergi, namun tiba-tiba Derek merangkul pinggangnya, menciumi belakang lehernya, lalu mendorong tubuh istrinya pelan-pelan ke ranjang, dan meletakkan tubuh seksi itu di atas kasur. Mas, katanya tadi buru-buru. Masih sempat kalau untuk ini, Derek melepas kaosnya dari ujung kepala dan melempar ke lantai, lalu naik ke atas kasur mengukung tubuh istrinya. Derek menghujani wajah Jasmine dengan ciuman membuat perempuan cantik berusia 28 tahun itu tertawa kecil. Dulu awal-awal pernikahan, sekitar 3 bulan pertama, Derek sama sekali tidak mau menyentuhnya. Seks tanpa cinta di pernikahan sebelumnya membuat Derek agak trauma. Namun karena tuntutan dari sang ayah, mau tidak mau Derek harus menyentuh Jasmine. Malam pertama mereka Derek menggunakan obat perangsang. Jasmine mengerti, tidak marah, dan menerima segala kekurangan suaminya. Dengan kesabaran itu, selama 1 tahun pernikahan, akhirnya Derek mulai nyaman dan bisa tune on tanpa obat perangsang. Sekitar 2 bulan yang lalu, mereka mulai sering berhubungan intim. Sedangkan dulu, jangan ditanya lagi, 2 kali sebulan saja, sudah banyak. Mas. Derek menjeda sesaat menikmati leher jenjang seksi ini dan mengangkat kepala. Pandangan Derek tertuju pada kedua pipi Jasmine yang merona. Cantik sekali, seperti buah peach. Untuk pertama kalinya, Derek melihat rona pipi alami seorang perempuan. Aku suka ini. Derek menunduk lagi dan mencium rona pipi Jasmine. Kenapa pipi kamu bisa merah gini? Jasmine semakin malu dan pipinya semakin merona. Aku tidak tahu. Jasmine tergugup dan memalingkan wajah. 1 tahun menikah dan lebih dari 5 tahun menjadi sekretarisnya,
Jasmine tetap tidak bisa menghilangkan rasa gugup saat bertatapan dengan suaminya. Lihat aku. Derek memegang dagu Jasmine, mengarahkan agar mata mereka kembali bertemu. Kini mereka saling menatap dalam diam. Di antara semua mantan istrinya, tidak ada yang sesabar Jasmine menghadapi moodnya yang berubah-ubah. Jasmine sangat sabar, pengertian, hatinya luas dan lapang. Padahal Derek sering marah-marah, sering galau tanpa alasan yang jelas, bahkan kadang bisa berubah menjadi seperti orang gila saat teringat rasa bersalahnya pada Nadira. Sepertinya pagi ini aku telat ke kantor. Kenapa? Aku ingin bercinta sampai siang. Belum sempat Jasmine protes, mulutnya sudah dibungkam. Jasmine mengimbangi ciuman suaminya dengan mesra dan manis, melayani lembut dan penuh kepasrahan. Kadang saat sedang bercumbu seperti ini, Jasmine merasa Derek sangat mencintai dan mendambakannya. Namun, selama 1 tahun menikah, Jasmine tidak pernah mendengar kata cinta dari mulut suaminya. Mas Derek, apa kamu mencintaiku? Jasmine ingin sekali menanyakan pertanyaan itu, tapi terlalu takut untuk mendengar jawabannya. Takut, kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi, biarkan Jasmine hanyut dengan kepercayaan hatinya bahwa Derek juga mencintainya. Dengan begitu Jasmine akan melakukan tugasnya menjadi seorang istri dengan sebaik sepenuh hati. Dan semoga saja harapannya itu benar, bahwa Derek memang mencintainya. Siang ini, Derek dan Jasmine menghadiri Lun untuk merayakan pernikahan Natasha dan Prayoga yang ke-42 tahun. Acara ini hanya dihadiri oleh beberapa undangan. Sagara, Derek, Jasmine, Emma, dan sekitar 30 tamu undangan kerabat dan sahabat dekat. Di antara 30 tamu itu ada kedua orang tua Roger serta keluarga kecil Roger. Iya, Roger sudah menikah dengan perempuan cantik bernama Cempaka. Pernikahan mereka dikaruniai gadis kecil yang cantik bernama Daisy, yang kini berusia 4 tahun. Selain mereka, ada juga keluarga Hiro, yaitu Marshanda dan Handru, kedua orang tua Hiro. Dan Sonya, adik Hiro. Mereka sudah menjadi rekan bisnis dan sahabat sejak lama. Happy birthday, Om Natasha dan Opa Prayoga, ucap Daisy dalam gendongan mamanya. Sontak saja mengundang tawa semua orang. Seharusnya happy anniversary bukan happy birthday. Maklum ya tante namanya juga bocil, kalau lihat orang tiup lilin tuh bawaannya dia pengen nyanyiin lagu happy birthday. Mana masih cadel lagi, Roger terkekeh sambil mengusap pipi Daisy. Papi, papi, Daisy mengulurkan kedua tangannya minta digendong ayahnya. Dengan sigap Roger menggendong putrinya. Sedangkan Cempaka tersenyum dan mengelus rambut putrinya. Terima kasih, sayang. Sini Oma gendong. Natasha mengambil Daisy dari gendongan papinya. Cucu Oma cantik sekali, Oma juga cantik. Mami juga cantik. Papi juga cantik. Natasha tertawa, kalau papi bukan cantik, sayang, tapi ganteng. Papi kamu bukan ganteng, tapi jelek, goda Hiro. Papi ganteng, kalau Om Hilo jelek. Ganteng juga. Ih gimana ya, sama-sama ganteng. Tapi Om Hilo nggak boleh bilang papi jelek, Daisy melotot membuat Hiro dan yang lain tertawa. Setelah semua orang berkumpul, suasana penuh haru bahagia memenuhi ruangan, dan acara perayaan dimulai. Momen spesial itu diawali dengan Prayoga dan Natasha bersama-sama meniup lilin yang terletak di atas kue yang cukup besar. Lilin tersebut bertuliskan, 42 tahun pernikahan Prayoga dan Natasha, menggambarkan perjalanan panjang dan indah cinta mereka selama 4 dekade 2 tahun. Harapanku semoga kita langgeng sampai tua ya, ucap Natasha sambil menatap suaminya. Kita sudah tua, mau setua apa lagi? Jawaban Prayoga mendapat tawa dari semua orang. Begitu juga Natasha yang ikut tertawa. Kalau kamu, apa harapan kamu untuk pernikahan kita? Pinta Natasha. Harapanku, semoga tahun ini aku punya cucu. Jawaban Prayoga sontak saja membuat orang-orang semua orang di sana melirik pada Jasmine.
Karena sekarang dia satu-satunya menantu keluarga Erlangga. Sedangkan Sagara, mereka semua tahu pasca kematian istrinya di sungai, dia tidak mau menikah lagi. Tidak tahu harus merespon bagaimana, Jasmine hanya tersenyum. Karena sejujurnya Jasmine juga mengharapkan itu. Sangat-sangat berharap segera hamil. Tapi mau bagaimana lagi, sampai sekarang Tuhan belum mempercayai mereka untuk menjaga seorang anak. Iya, amin, doakan saja semoga tahun ini istri saya hamil, ucap Derek sambil menahan kesal karena semua orang menatap istrinya. Amin, Mama juga berdoa semoga semua anak-anak Mama, Derek, Jasmine, dan Sagara, bahagia selalu. Ayo kita bagi-bagi kue, ucap Natasha agar semua perhatian tak tertuju lagi pada Derek dan Jasmine, kasihan mereka terus mendapat tekanan. Ye kue, mau KUEE. MAKAAAN, Daisy bersorak paling kencang diikuti tepuk tangan dua bocil lainnya. Lucu banget si anaknya papi, dengan gemas Roger mengecupi pipi putrinya. Interaksi manis Daisy dan Roger, diam-diam mencuri perhatian Sagara dan Derek. Jujur saja mereka iri melihat momen menyenangkan ayah dan anak itu. Mereka juga ingin menggendong anak kandung mereka sendiri. Pasti sangat menyenangkan menghabiskan waktu dan bermain dengan anak-anak mereka. Namun, sudahlah, rasanya sakit sekali mengharapkan sesuatu yang sulit mereka dapatkan. Saat Derek dan Sagara sama-sama memutus kontak mata dari Roger dan Daisy, tanpa sengaja mata mereka bertatapan. Detik itu juga, Sagara memalingkan wajah. Malas bertatapan dengan manusia sialan itu. Sudah 6 tahun ini, Sagara tidak mau berbicara dengan Derek kecuali kepentingan perusahaan. Sagara masih dendam dengan kesalahan Derek 6 tahun yang lalu yang hampir membunuh istrinya. Sekitar jam 2 sore, saat para tamu undangan menikmati makanan di halaman belakang rumah, Derek dan Prayoga berada di lantai 2. Berbicara berdua, membahas masalah itu lagi. Jasmine sudah hamil. Belum, Pak. Kenapa belum? Kalian sudah menikah selama setahun. Masih ada 1 tahun lagi. Cek, kemarin anak teman Papa baru sebulan menikah sudah hamil. Harusnya sebelum kamu menikahi Jasmine, kamu test drive dulu. Test drive? Memangnya Jasmine kendaraan dicoba-coba dulu? Ya terus kalau sudah begini gimana? Jasmine belum bisa memberikan kamu keturunan juga padahal kalian sudah setahun menikah. Setahun itu bukan waktu sebentar, Derek. Ada 12 bulan. Apa yang kalian lakukan selama 12 bulan? Atau jangan-jangan kamu tidak pernah menyentuh Jasmine? Apa perlu saat aku berhubungan intim dengan istriku, aku rekam terus lalu aku kirim ke Papa? Prayoga berdecik dan menipiskan bibir. Memalingkan wajah ke sembarang arah sembari menghembuskan napas kasar. Seandainya. Astaga. Derek sudah hafal, apapun kalimat papanya yang diawali dengan, seandainya, pasti kata-kata selanjutnya nyelekit. Kamu menerima pilihan Papa, pasti sekarang istri kamu sudah hamil. Tidak ada jaminan. Sudah 2 kali aku menikah dengan pilihan Papa. Tapi tidak ada yang hamil juga. Ya setidaknya kan calon istri pilihan Papa masih muda. Gadis ketiga yang ingin Papa jodohkan dengan kamu berusia 20 tahun. Tidak tua seperti Jasmine. Mungkin karena faktor umur, Jasmine belum hamil juga. Jasmine baru berusia 28 tahun, Pak. Masih sangat muda. Kalau Papa lupa sekarang anak Papa ini sudah 41 tahun. Dan Papa ingin menjodohkanku dengan gadis berusia 20 tahun. Sama saja aku berhubungan intim dengan anakku sendiri. Ia kan lebih mudah, malah lebih enak dan lebih segar. Kita sedang membicarakan wanita, bukan buah-buahan. Prayoga berdecak. Kesal dengan Derek yang selalu menyahut ucapan. Atau coba kamu program bayi dengan dokter luar negeri mungkin Jasmine lebih cepat hamil. Atau, kemarin Papa dapat bisikan dari staf Papa, katanya ada dukun yang manjur. Ada pasutri yang sudah 20 tahun menikah tapi belum punya anak.
Terus setelah dari sana langsung hamil. Hamil anak dukunnya kali, Pak. Derek, Prayoga melotot lebar. Antara sedih dan gakak, Derek menggeleng-geleng kepala mendengar usulan papanya. Aku tahu papa sangat putus asa, tapi kita masih punya Tuhan, Pak. Tidak perlu bersekutu dengan dukun dan bualannya, Derek terkekeh, lebih baik papa perbanyak beribadah. Minta sama Tuhan supaya diberikan cucu. Sekaligus tunjukkan penyesalan papa atas kesalahan papa di masa lampau. Kesalahan, papa menyakiti Natira dan berniat ingin menggugurkan anaknya. Mungkin ini karma kita, Pak. Halo, papa tidak percaya karma. Jika memang benar semua ini, kamu belum punya anak dan papa belum punya cucu karma dari Nadira. Apa hebatnya dia sampai bisa memberikan karma sebesar ini? Dia cuma gadis kampung. Gadis kampung yatim piatu, Pak. Sudahlah, papa tidak ingin membicarakan orang yang sudah mati. Kalau kamu lupa, Nadira sudah mati bunuh diri loncat dari tebing. Jangan bahas-bahas dia lagi. Mood papa tambah berantakan sekarang. Oh sialan, gara-gara Nadira juga Sagara jadi stres sampai mau gila. Heran, apa sih yang Sagara lihat dari Nadira? Namanya juga cinta. Kamu juga terus-terusan membela dia. Kalian berdua memang sama saja. Ingat, kalau sampai 1 tahun lagi kamu dan Jasmine tidak menghasilkan keturunan. Mau tidak mau Sagara harus menikah. Sudah cukup papa menuruti keinginan kamu untuk tidak mengganggu Sagara dan menyuruhnya menikah. Papa melakukan ini bukan sekadar papa ingin menggendong cucu. Tapi juga untuk mendapatkan pewaris keturunan Erlangga. Derek tidak bisa membantah lagi, karena dia sendiri juga tidak bisa memenuhi keinginan papanya untuk memiliki anak. Sudah cukup Derek melindungi Sagara selama 6 tahun ini dari kerecokan papanya. Menarik napas panjang Derek beranjak dari sana, tak lama setelah papanya pergi. Melangkahkan kaki menyusuri lantai hingga tiba-tiba. Mau jadi sok pahlawan lo. Derek menghentikan langkah dan menoleh ke samping, memperhatikan Sagara yang bersandar di tembok sambil melipat tangan. Jarak posisi Sagara berdiri dengan tempat Derek dan Prayoga berbincang tadi cukup dekat. Apa Sagara mendengar pembicaraan mereka? Gue tanya mau jadi sok pahlawan. Sok-sokan melindungi gue. Melindungi lo. Jangan salah paham, Sagara. Lo nggak seberharga itu untuk gue lindungi. Soal tadi, lo dengar percakapan gue dan papa. Soal gue akan menuruti permintaan papa dijodohkan dengan perempuan pilihannya supaya papa nggak menyuruh lo menikah. Derek tertawa, GR banget sih lo. Gini, gue jelaskan dan gue perjelas. Gue memang ingin punya keturunan. Karena itu gue menyetujui dijodohkan dengan perempuan pilihan papa, yang kualitasnya sudah bisa dipastikan di atas rata-rata. Gue butuh anak yang akan menjadi pewaris utama perusahaan. Bukan karena ingin melindungi lo. Sempat, Sagara berharap Derek setulus itu, tapi ternyata semua yang ada dalam dirinya bullshit. Apa sih yang diharapkan dari seorang manusia berjiwa iblis? Menyesal sudah mengajak Derek bicara, Sagara melangkah pergi namun langkahnya terhenti saat. Selain itu, gue melakukan ini untuk mama. Gue nggak peduli dengan papa, dia terlalu menyebalkan untuk dipikirkan. Tapi mama sangat menginginkan cucu. Ya, selama ini mama tidak pernah menuntut apa-apa dari kita. Selalu mendukung apapun pilihan kita. Bahkan 4 kali gue menikah, sekalipun mama tidak pernah bertanya kapan istri gue hamil. Mama selalu mengatakan tidak menginginkan cucu. Tapi matanya tidak bisa berbohong, mama sangat ingin memeluk dan mencium cucu kandungnya dari gue maupun dari lo. Sebagai anak kesayangan, lo pasti mengerti kan perasaan mama seperti apa. Derek memandangi punggung adiknya, sampai perlahan Sagara beranjak dan pergi tanpa memberikan respon apa-apa. Entah apa yang dia pikirkan, Derek tidak tahu. Namun Derek tidak bermaksud menyinggung perasaannya.
Derek juga tidak memaksa Sagara menikah lagi, karena Derek juga cukup tahu diri, karena dialah istri Sagara pergi. Tapi Derek juga sudah berada di ambang batas kemampuannya memberikan cucu untuk kedua orang tuanya. Lalu, jika bukan Sagara siapa lagi? Derek berharap adiknya mengerti dan tidak tersinggung. Obrolan dengan Derek tadi terus terngiang-ngiang di kepala Sagara, membuatnya lebih banyak melamun di tengah keramaian. Semua orang sibuk bercanda dan menggoda Natasha dan Prayoga, sambil mengenang masa-masa muda. Di halaman samping rumah ini tempat perayaan anniversary orang tuanya, ramai sekali, seramai isi kepala Sagara sekarang. Keturunan, menikah lagi, anak, istri. Sagara bingung. Jeng, yang sabar ya, semoga tahun ini bisa gendong cucu. Natasha tertawa, aku tidak terlalu mengharapkan cucu, yang penting Sagara, Derek dan Jasmine bahagia. Aku ke sana dulu. Natasha menepuk bahu temannya dan menuju ke meja panjang yang berisi deretan makanan. Dan dari jauh Sagara bisa melihat mamanya mengusap pipi. Dia menangis, dalam diam. Semua senyum dan tawa itu untuk menutupi kesedihannya. Sagara hendak menghampiri Natasha, namun tiba-tiba, "Bro!" Natasha pingsan. Sagara berlari sekencang mungkin menghampiri mamanya. Mama, Mama. Semua orang panik dan mendekat. Termasuk Prayoga dan Derek yang begitu panik. Buru-buru Sagara menggendong mamanya dan membawanya masuk ke dalam kamar. Sedangkan Prayoga langsung menelpon dokter keluarga. Emma yang baru keluar dari dapur membawa makanan untuk mengisi makanan yang kosong di meja, terkejut melihat Sagara menggendong Natasha. Mama. Dengan hati-hati Sagara membaringkan Natasha di kasur. Ini, Jasmine mengulurkan minyak kayu putih pada Sagara. Sagara membaukan minyak kayu putih di dekat hidung mamanya. Prayoga, Derek dan Emma yang juga berada di dalam kamar, menatap khawatir Natasha. Sementara tamu undangan yang lain memantau dari luar. Mereka semua juga khawatir. Mama, bangun, Ma, dengan lembut Sagara menepuk-nepuk pipi mamanya. Air mata mulai membayang di pelupuk mata Sagara saking khawatirnya sekarang. Apa kita bawa ke rumah sakit saja, Pa? Namun tak lama Natasha siuman. Ma. Natasha menggerjapkan mata, Mama tidak apa-apa. Mungkin hanya kelelahan saja. Jangan khawatir. Dengan perasaan tak enak Natasha menatap Prayoga. Gara-gara kondisinya yang drop, pesta anniversary pernikahan mereka jadi kacau. Kita sudahi pesta, Papa akan meminta mereka pulang, ucap Prayoga. Pa, Natasha menggeleng, semakin merasa tak enak. Para tamu sudah meluangkan waktu, tapi Natasha justru mengecewakan mereka. Iya, lebih baik kita semua pulang, ucap Marshanda, sahabat baik Emma, kamu istirahat saja ya. Meskipun Marshanda dan semua orang masih ingin di sini, tapi keberadaan mereka di sini hanya akan membuat Natasha semakin tak enak. Jadi pilihan terbaik adalah pulang. Besok atau lusa saja mereka datang lagi menjenguk Natasha. Prayoga, Emma, Derek dan Jasmine mengantar para tamu sampai ke halaman rumah, sekaligus mengucapkan terima kasih atas kedatangan mereka. Sementara di dalam kamar ada Sagara yang menjaga Natasha. Mama tidak apa-apa, jangan khawatir. Sagara meraih tangan Natasha dan menciumi punggung tangannya. Mama harus sehat, genggaman tangan Sagara begitu erat dan sedikit gemetar. Membuat hati Natasha menyendu. Iya, Mama sehat. Mama cuma kecapean. Sudah, jangan sedih lagi. Sagara membungkukkan badan dan memeluk mamanya, menyandarkan kepalanya di bahu sang mama dan menyembunyikan wajah di helaian rambut panjangnya. Sagara ingat saat sedang sakit atau sedih dulu, Natasha akan memberikan apapun. Bahkan saat Sagara berusia 10 tahun dan minta digendong, Natasha menggendongnya. Padahal saat itu Sagara sangat berat. Tapi Natasha sama sekali tidak keberatan. Tapi sekarang, keinginan sederhana tak terucap dari mamanya untuk memiliki cucu, Sagara belum bisa mewujudkannya.
Maaf, sampai sekarang aku belum bisa membanggakan Mama. Mama belum bisa memberikan Mama cucu. Mama kamu sakit bukan karena penyakit. Sagara yang tengah melamun di teras rumah menatap kolam renang, menoleh. Mendapati sang papa berjalan mendekat. Mama kamu terlalu stres. Ya apalagi kalau bukan memikirkan kamu dan Derek. Kalian sudah tua tapi belum punya anak. Aku sudah punya anak, Pa. Namanya Nagara, putraku dan Nadira. Tapi sekarang Nagara sedang bersama Nadira. Suatu hari nanti mereka pasti pulang. Prayoga menatap tak habis pikir putranya. Papa pikir setelah keluar masuk rumah sakit, bolak-balik ke psikiater, kamu sudah sembuh. Ternyata makin stres. Jelas-jelas istri kamu mati bunuh diri jatuh dari tebing waktu itu. Aku tidak percaya. Aku juga tidak percaya hasil tes DNA itu. Sebelum aku melihat kematian istriku di depan mataku, aku akan menganggap istriku masih hidup. Ya terserah, hiduplah di bayang-bayang masa lalu istri kamu dan tersiksa sampai mati. Prayoga kesal sekali. Rasanya ingin menonjok-nonjok putranya. Tapi Prayoga sudah terlalu tua untuk melakukan adegan tonjok-menjok. Cek, menyebalkan. Kenapa kedua putranya sangat keras kepala? Setiap bicara dengan mereka, tensi Prayoga langsung naik. Oke, begini saja, Prayoga menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan perlahan, untuk menekan amarah agar bisa bicara kepada putranya dengan lembut. Prayoga tahu watak Sagara seperti apa. Semakin dikeras semakin keras pula responnya. Mari kita buat kesepakatan, bukan untuk Papa, bukan untuk kamu juga. Tapi untuk Mama dan keluarga Erlangga. Papa tidak punya saudara, tidak ada yang menyandang nama belakang Erlangga kecuali kamu dan Derek. Jika kamu maupun Derek tidak bisa memberikan keturunan, siapa yang akan mewarisi perusahaan? Papa tidak rela orang asing mengambil alih perusahaan yang Papa dan kakek moyang kamu perjuangkan. Sagara terdiam, masih belum memberikan respon apa-apa. Oke, abaikan Papa, perusahaan dan keturunan Erlangga. Anggap saja semua itu tidak penting. Tapi Mama kamu. Kamu tega membiarkan dia jadi bahan tertawaan orang-orang di belakang. Tega kamu membiarkan Mama kamu diam-diam menangis karena sedih melihat teman-temannya menggendong cucu, sedangkan dia belum punya cucu. Lagi-lagi Sagara hanya diam, wajahnya datar membuat Prayoga tidak bisa menebak apa isi kepalanya. Cukup menikah kontrak dan lahirkan anak. Kamu tidak perlu mencintainya. Seandainya kamu tidak menginginkan anak itu, ya sudah. Biarkan Mama dan Papa yang mengurusnya. Kalian bisa cerai dan kamu bisa setia pada Nadira, istri kamu yang sudah mati itu. Prayoga menarik nafas dalam dan menepuk pundak putranya. Pikirkan permintaan Papa, Papa mohon. Demi Mama kamu. Setelah kepergian papanya, perlahan Sagara mendongakkan kepala menatap langit sore yang perlahan menjadi mendung. Musim hujan telah tiba, dan langit terlihat agak mendung, sesuai dengan keadaan hati Sagara yang begitu suram sekarang. Ia merasa kesepian dan terhempas oleh perasaan kehilangan yang mendalam. Sayang, istriku, orang-orang bilang kamu berada di atas sana. Kamu sudah tenang dan bahagia bersama putra kita. Tapi aku masih percaya, kamu masih ada di suatu tempat, di belahan bumi ini, sedang memandang langit yang sama denganku. Jadi, pulanglah. Aku menunggumu. Aku sangat merindukanmu, sungguh. Semesta tolong tunjukkan padaku, kemana aku harus mencari istri. Malam hari. Bandara Soekarno-Hatta. Momi kita sudah sampai. Kenapa tidak membangunkanku? Perempuan cantik memakai syal berwarna gold itu tersenyum. Kamu lelap sekali, sayang. Momi mana tidak tega membangunkan kamu. Sekarang tidur lagi, sebentar lagi sampai mobil. Si kecil menggeliat, merentangkan kedua tangannya lalu kembali menyandarkan pipi di pundak sang Momi. Gemas melihat putranya, dia memberi kecupan di pipi. Membenarkan posisi putranya dalam gendongan, perempuan itu kembali berjalan.
Di belakangnya ada dua bodyguard yang membawakan koper dan barang-barangnya.